beberapa keluarga kan yang datang dari bangsa Persia ke Nusantara. Sebutkan beliau. Bagus, Oke, berarti kalian sangat antusias ya kemarin pelajarannya. Oke, next sekarang kita melanjutkan materi kemarin tentang Wali Songo, yaitu sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Oke, jadi dapat dipahami bahasanya Wali Songo itu adalah dari dua kata ya, wali dan songo. Wali itu berasal dari bahasa Arab yaitu waliullah, yang artinya apa? Orang yang dipilih dan mencintai Allah. Ya, itu waliullah. Kemudian songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya sembilan. Berarti ketika digabungkan yaitu wali sembilan yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Sebelum Wali Songo itu melakukan dakwah, ya, ada beberapa metode yang dilakukan oleh Wali Songo ketika menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Nusantara atau Indonesia. Ya. Silakan dibuka LKS-nya atau buku cetaknya. Ya, ada di buku yaitu halaman 275. Jadi para wali dahulu atau wali 9 itu ketika dakwah itu tidak asal-asalan, ya. Tolong yang belakang dari, ya. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyampaikan ajarannya ke masyarakat luas Nusantara. Yang pertama metode apa? Ceramah. Oke, ceramah ya. Oke. Ceramah itu dari sekarang pun masih digunakan oleh para muballigh, oleh para guru, oleh para dai untuk menyampaikan ajaran Islam. Tetapi kalau ceramah itu untuk masyarakat luas. Dulu para wali itu menggunakan metode ini untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran-ajaran ataupun nasihat-nasihat agama ke masyarakat luas. Yang kedua metodenya apa? Tanya jawab, diskusi. Tanya jawab dan diskusi. Ya, jadi para masyarakat itu kan dulu ada namanya langgar ya, langgar ataupun Musola. musola. Disitulah para wali itu melakukan tanya jawab dan diskusi. Dari masyarakat ada masalah apa, langsung dikonsultasikan ke para wali. Nah, ketika ada acara apapun yang mengaitkan antara pemerintah ataupun kerajaan, itu semuanya didiskusikan. Dari dulu sudah ada mufakat ya. Sekarang pun di dalam dunia pendidikan metode ini masih efektif ya. Ketika kalian diskusi, tanya jawab pun masih digunakan, ya kan? Ya. Oke, yang ketiga apa metode? Pelajaran. Keteladanan. Wali Songo itu kan sudah dari namanya seorang wali. Wali yang artinya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Sebab itulah orang-orang ini ataupun beliau Wali Songo ini harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat umat. Ya. Jadi ketika beliau melakukan apa, masyarakat pun melihat, ya, oh ini orangnya sangat mulia. Jadi tidak semerta-merta ikut langsung ke agama. Jadi langsung sukarela dia mengikuti agama. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada. Jadi orang wali-wali itu menggunakan keteladanan. Yang terakhir yaitu dengan metode kesenian. Kesenian ini ada apa? Gamelan, wayang, tembang, Oke. Nanti ada salah satu wali yang sangat dominan menggunakan metode ini, metode kesenian. Oke, dari metode dakwahnya yang ditanyakan. Jadi multiple ya, banyak metode di mana Wali Songo. Sunan siapa? Gresik. Nama Sunan Gresik siapa? Maulana Malik. Sunan Gresik merupakan salah satu sunan yang pertama ya, yang berasal dari Timur Tengah dan menetap di Gresik. Dia memiliki karakter apa?
karakter lemah lembut, kemudian mengajarkan dan sabar. Ya. Kalau dulu itu di Majapahit itu ada istilah kastanisasi. Nah, kasta yang paling rendah itu kasta apa? Sudra. Kasta sudra. Nah, disinilah Sunan Gresik ataupun Syekh Maulana Malik Ibrahim itu memasukkan ajaran Islam kepada kasta sudra. Karena di Islam tidak mengenal kasta ya. Semua laki-laki dan perempuan itu sama. Sama Sunan Maulana Malik Ibrahim itu beliau kalau kita itu sowan. Kalian tahu sowan? Menghadap ke raja. Ya, walaupun Raja Majapahit itu tidak mau masuk Islam. Ya. Raja Majapahit itu tidak masuk Islam, tetapi menerima dengan baik. Sunan Gresik itu ketika menghadap itu diberikan tanah sebidang sama Raja Majapahit. Waktu itu diberikan tanah sebidang untuk apa? Yaitu tadi untuk mendirikan pesantren. Tetapi ada perjanjian, tidak ada unsur paksaan untuk memasuki Islam. Itu tadi di dalamnya beliau sangat ramah kepada masyarakat kerajaan dan akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Itu perjuangan dari Sunan Gresik. Oke, ada yang tanyakan dari Sunan Gresik? Ada? Tidak. Ya, oke. Nah, yang terakhir itu sangat penting. Apa nilai? Nilai teladan yang harus kita contoh dari Sunan Gresik apa? Menjadi teladan anak mulia dan pelayanan. Yang paling penting yaitu akhlak mulia. Yaitu beliau sangatlah ramah tamah, sangatlah lemah lembut ketika mengajarkan Islam. Ada yang tanyakan? Cukup? Ya, jelaskan Sunan Gresik secara singkat ataupun ya ciri-ciri beliau terutama penanggalan hubungan. Beliau juga menjadi salah satu pelopor atau Bajingan siapa yang nikah? di khususnya tanah Jawa. Pendirian pesantren tepatnya di Kota Gresik. Ya. Oke, berarti seperti ada yang membuat kesimpulan dari pelajaran ini? Sunan. Ada? Tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya yaitu Wali Songo itu ketika berdakwah itu menggunakan banyak metode ya. Ada beberapa metode yang digunakan yaitu seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, keteladanan, pendidikan, kesenian, dan silaturahmi ataupun keteladanan. Nah, kita sudah mengenal satu sunan, ya, satu sunan dari Wali Songo yaitu Sunan Gresik. Ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Sunan Gresik, salah satunya itu menjadi teladan alam mulia serta mempunyai karakter yang sangat baik. Karakternya lemah lembut, dermawan, dan mengajarkan Islam dengan baik dan dengan sabar. Oke, setuju dengan pendapat Bapak? Setuju? Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan tentang semangat belajar semuanya. Ya, karena kalianlah penerus generasi para Wali Songo menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada yang lain. Semoga kalian menjadi sukses semua. Menjadi kebanggaan orang tua dan cita-cita yang disampaikan. Itu saja bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.